Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, welcome to Expodia, Explore Podcast with Arfardia. Bersama saya Miss Risa. Jadi mungkin parents di sini pada bingung ya, apa sih maksudnya Expodia nih? Sesuai dengan tagline kita, Explore all about Arfardia. Jadi kita di sini bakal membahas setiap episodenya itu membahas tentang aktivitas apa sih yang dilakukan oleh siswa-siswa di sini, nggak cuma siswa tapi juga teachersnya, kemudian produk-produk apa yang sudah kita hasilkan, dan juga tentunya program-program yang menarik yang membuat parents nggak akan bingung untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Arfadia. Oke, jadi untuk episode yang pertama ini kita akan membahas tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Untuk yang belum tahu nih, untuk PPDB yang pertama sudah pembukaan nih, sudah dibuka yaitu dari bulan September. Jadi bulan kemarin ya, sudah mulai nih dari kemarin sampai nanti Desember. Untuk lebih lanjutnya, di sebelah saya ini, di depan saya sudah ada narasumber kita, yaitu our Arfardia Principal, Ibu Dwi Prasetyo SSI. Hai Ibu Dwi. Hai Miss Risa. Jadi Ibu Dwi akan membahas ya, akan menjelaskan tentang bagaimana sih peraturan-peraturan atau cara-caranya untuk parents yang mau mendaftarkan anak-anaknya di sekolah Arfardia. Oke, gini Miss Risa ya. Jadi untuk Arfardia sekarang untuk PPDB di tahun 2022-2023 kita udah buka nih gelombang 1 Miss Risa. Dan di gelombang 1 ini kita punya beberapa fasilitas yang menarik nih buat parents semua. Karena apa? Biasanya nih di gelombang 1 harganya lebih murah. Kemudian fasilitasnya cicilannya lebih banyak gitu. Nah, sekarang nih Miss Risa, sebelum kita ke PPDB-nya, kita mau bahas dulu nih apa sih sebenarnya yang dipersiapkan oleh orang tua untuk menyekolahkan di Arfardia. Biasanya sih orang tua itu kan pada kepo ya, kegiatan di Arfardia itu apa aja sih. Nah, untuk menggambarkan bagaimana proses pembelajaran setiap harinya di Arfardia, kita ada yang namanya trial Miss Risa. Betul. Untuk trial preschool kemarin kebetulan kita sudah mengadakan nih parents semua, yaitu di hari Sabtu kemarin ya Miss Risa ya, di tanggal 2 Oktober 2021. Di situ kita menampilkan ada 2 activity ya Miss Risa ya. Yang pertama yaitu science, kemudian ada Islamic. Nah di science waktu itu kita membahas mengenai how to make bubbles ya Miss Risa ya, benar. Bubble bouncing. Kemudian yang kedua Miss Sofa ya, kita menjelaskan mengenai Islamic waktu itu storytelling betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi waktu itu teman-teman diajak untuk nyanyi bareng ya Miss Risa ya, nyanyi Alhamdulillah juga. Kemudian sebelumnya kita ada storytelling. Nah itu untuk trial preschool nih Miss Risa. Sedangkan untuk trial primary yang mungkin nih parents semua punya anak usia 6,5 tahun ke atas, pasti kepo nih untuk kegiatan primary apa aja sih gitu kan ya. Nah parents semua kebetulan nih di Sabtu besok, misalnya besok gitu loh, besok di tanggal 9 Oktober kita akan menampilkan tema mengenai rain gitu. Ada 4 activity yang kita ketengahkan, ada English, kita ada storytelling tentang Little Cloud gitu yang disampaikan oleh Miss Firda. Kemudian ada science, kita membahas mengenai how cloud was made gitu. Setelah itu ada math mengenai amazing counting, nggak tahu tuh gimana tuh amazingnya. Menarik ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk Islamic, nah jangan lupa Miss Risa, kita kan Arfardia Global Islamic School. Berarti semua activity kita itu harus berdasarkan dari Islamic gitu kan. Kalau kita sering mendengarkan bahwa bagaimana sih Allah itu menciptakan hujan. Hujan itu kadang ada yang berpikir negatif ya Miss Risa. Hujan itu bikin batuk, bikin pilek, padahal Allah sangat memberikan karunia yang luar biasa pada saat hujan. Nah itu akan dijelaskan di activity Islamic nanti oleh Mr. Mega. Seperti itu Miss Risa untuk trialnya. Oke, jadi trialnya itu nanti bakal bertahap ya Bu ya, sesuai dengan pembukaan gelombangnya ya. Oke, jadi betul. Ada trial pertama kemarin sudah, terus nanti akan ada trial berikutnya lagi. Betul. Kira-kira bulan apa itu Bu?
Untuk preschool nanti akan ada trial lagi di tanggal 6 November ya, Miss Risa. Betul. November Benar. Ya. Mungkin nanti juga trial primary akan ada di bulan Ada ini lagi juga. betul di bulan November. Ya, jadi untuk meyakinkan nih para parents ya untuk mau join anaknya atau juga untuk mau mendaftarkan anaknya nih biar lebih yakin, boleh ikut trial terus aja, nggak apa-apa ya Bu. Benar, trial. boleh free trial. Free trial. Terus udah gitu ya Bu ya. Kalau untuk kurikulumnya sendiri, kurikulum Arvardia ini kan memang banyak yang bertanya pakai bahasa Inggris, terus apakah nanti kurikulum nasionalnya seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan kurikulum yang dipakai di primary gimana? Kalau misalnya di preschool kan memang yang kita tahu full English ya Bu ya. Hanya memang untuk Islamicnya sendiri kita pengantarnya masih mix English dan bahasa Indonesia. Kalau untuk primary sendiri kurikulum yang digunakan apa ya Bu ya? Oke. Mungkin kita perlu jelaskan dulu nih Miss Risa. Banyak orang juga yang pengen tahu Arvardia itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kayak bahasa Korea bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi Arvardia itu berasal dari Arva, itu dari Arofi sebenarnya Miss Risa. Itu adalah salah satu dari sifat Allah, sifat Asmaul Husna yang artinya yang maha tinggi. Kemudian Ardi itu adalah bumi. Jadi kita sekolah Arvardia itu ingin melejitkan potensi siswa-siswa yang ada di sini untuk menjadi yang terbaik di bumi, gitulah. Boleh mereka mau milih jadi saintis, mau jadi dokter, mau jadi artis, tapi mereka tetap menjadi the best gitulah di bidangnya masing-masing seperti itu Miss Risa. Nah, untuk kurikulumnya pasti nih sesuai dengan tagline kita, Islamic Full English and Leadership. Jadi semua kurikulumnya itu mengacu di situ Miss Risa. Nah, kurikulum kita untuk primary kita ada kurikulum nasional yang kita adopsi dari peraturan yang dari Dinas Pendidikan. Jadi tetap ada nih bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dan subjek kurikulum nasional masih ada. Kemudian ada juga kurikulum khas Arvardia kita sebutinnya gitu. Kenapa khas? Karena mungkin hanya kita yang punya kali ya gitu. Jadi kekhasannya yaitu untuk Islamiknya kita ada pembiasaan harian di pagi hari, ada tahfiz, ada tilawati, kemudian ada leadership. Nah ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Mungkin kalau leadership menurut perkiraan orang umum itu adalah sebagai pemimpin saya menyuruh A, B, C gitu ya. Padahal yang namanya pemimpin Khalifah fil ard itu justru kita sebagai orang yang mampu melayani orang lain gitu, menghargai orang lain, bertoleransi dengan orang lain. Jadi di leadership itu kita arahkan siswa kita untuk menjadi anak yang tidak hanya suka nyuruh aja, tapi dia menjadi pribadi yang mandiri, kemudian pribadi yang ringan tangan mau membantu orang lain. Salah satunya kita terapkan di kalau lagi lunch Miss Risa, bener. Jadi ada pembagian tim yang prepare lunch temennya gitu. Karena kita kan sebenarnya prasmanan ya. Jadi ada tim yang tugasnya itu mengambilkan nasi untuk temennya, lauk untuk temennya seperti itu. Kemudian mereka juga bertugas untuk membersihkan, cleaning pada saat itu. Jadi ini untuk mengajarkan bahwa anak-anak itu bertanggung jawab dan bisa bekerja sama lah dengan temennya dan juga bisa menghargai temennya yang lain. Kemudian budaya antri dan sebagainya. Seperti itu Miss Risa. Biasa ya Bu ya, walaupun usianya masih usia SD, usia primary, tapi memang kita sudah tanamkan sejak dini ya Bu ya. Bahkan sejak primary 1 ya Bu ya, berarti dari umur 6,5 tahun mereka sudah diajarkan bagaimana cuci piring sendiri, membersihkan semua makanan tempat-tempatnya sendiri. Jadi memang terbiasa untuk tidak manja ya Bu ya. Karena ini Masya Allah. Terus Ibu ya kan kalau misalnya di primary memang pengantarnya mostly bahasa Inggris ya Bu ya. Ada nih kekhawatiran dari parents sendiri yang, Miss gimana ya, saya memang awalnya bukan dari preschool Arvardia, tapi saya dari TK yang memang bukan mostly English. Benar. Terus khawatir gimana nih nanti kalau misalnya di primary-nya apakah keteteran atau misalnya nanti bisa dibantu atau ada program apakah gitu Bu kalau untuk parents yang memang awalnya bukan dari preschool yang international school atau yang English gitu. Oke. Jadi begini Miss Risa, keuntungannya untuk ikut di gelombang 1 ya bagi parents yang punya anak usia primary itu kita ada class preparation untuk Englishnya. Jadi untuk yang primary school kita ada kegiatan yaitu nanti di bulan November ya Miss Risa, untuk yang pendaftaran di gelombang 1 ini ada
psikotes untuk mengetahui tingkat kematangan psikologis dari siswa. Kemudian ada namanya placement test. Betul. Placement test itu bukan untuk memilih mana yang boleh masuk dan tidak boleh gitu ya parents ya. Tapi placement test itu lebih ke mengetahui raw material dari siswa tersebut, lebih ke kemampuan atau pengetahuan dasar kali ya. Jadi di placement test itu kita ada 4 subjek yang diujikan gitulah ya. Jadi ada English, bahasa Indonesia, matematika, dan Islamik. Kalau Islamik yang kita ingin ketahui itu adalah pengetahuan siswa tentang huruf hijaiyah, bagaimana dia berwudu, bagaimana dia cara sholat, seperti itu. Untuk English lebih ke simple English ya Miss Risa ya. Mungkin matching antara words dan picture gitu. Kemudian sama juga di bahasa Indonesia juga seperti itu. Betul, menjodohkan. Jadi setelah kami melihat hasil dari placement test itu, nanti tim teacher akan membuat sebuah report yang disampaikan kepada orang tua. Kemudian kami diskusikan hasilnya, misalkan untuk siswa yang belum sampai ke tahap yang kita butuhkan untuk masuk ke primary, itu kita ada class preparationnya gitu untuk Englishnya, seperti itu Miss Risa. Oke, jadi tidak ada kata lulus dan tidak lulus ya Bu ya. Betul, semua diterima. Oke, jadi psikotes dan juga placement test ya, keseimbangan itu perlu ya Bu ya untuk nanti mereka memulai primary-nya sendiri gitu. Jadi untuk parents nggak perlu khawatir, bisa langsung join ya, bisa langsung daftar untuk bertanya-tanya lagi. Jadi tadi untuk trial sendiri ya Bu ya, kita balik lagi ke trial. Mungkin Ibu tadi sudah sebutkan atau mau disebutkan lagi untuk privilege sendiri, apa sih Bu untuk privilege atau fasilitas yang bakalan didapatkan nih dari parents yang ikutan trial atau bisa mendaftarkan di gelombang pertama, bakal dapat fasilitas apa aja sih Bu, atau mungkin diskon atau misalnya gimana? Bener, sebenarnya gini ya Miss Risa, kalau saya memposisikan sebagai orang tua ya, nah ketika saya ingin masuk ke sebuah sekolah, pasti kita pengen tahu ya gimana pembelajaran yang ada di situ. Artinya dengan trial kita bisa tahu nih Arvaria gimana sih pembelajarannya, dan siswa ketika ikut bersama dengan kegiatan itu, jadi trial itu didampinginya mesti saya, jadi ada parentsnya, ada siswanya, seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dan siswa langsung pada kegiatan itu. Jadi siswa bisa merasakan bagaimana pembelajaran di Arvaria, orang tua juga bisa menilai, oh cocok nggak sih anakku di sini gitu ya. Kemudian pembelajarannya seperti ini gitu. Jadi kemudian mereka berdua antara orang tua dan siswa mungkin bisa saling mendiskusikan gimana, enjoy nggak sama teachernya, sama teman-temannya kan gitu. Jadi ketika orang tua itu mengikutkan lagi di trial yang kedua, minimal mereka sudah hafal ya dengan guru-gurunya gitu kan, karena guru-gurunya udah include dalam kegiatan tersebut. Kemudian kalau anak sudah ada keterikatan gitu dengan guru yang menyampaikan materi di trial, pasti kan juga pengen nih sama miss yang itu gitu, kayaknya enak banget nih ngejelasinnya kayak gitu. Jadi keuntungannya seperti itu ya. Jadi chemistry antara siswa, orang tua dan sekolah itu sudah terbangun di situ, betul. Selain juga pasti privilege dalam hal materi gitulah ya. Betul. Nah, untuk di gelombang 1 ini Miss Risa kita ada diskon khusus untuk dana pangkalnya yang lebih murah 10% dibanding nanti di gelombang kedua. Kemudian cicilannya juga boleh 6 kali gitu. Wow, menarik ya Bu ya. Betul. Iya, jadi biasanya ini sayang banget nih karena masih pandemi, biasanya kita suka open booth ya Bu ya. Di Siliwangi biasanya kita parents yang mau daftar, yang mau tanya-tanya bisa langsung datang. Tapi karena ini masih pandemi, jadi mungkin untuk parents yang mau tahu lebih banyak lagi bisa langsung datang ke sekolah kita ya Bu ya. Oke, jadi kalau saya sih nggak ragu lagi, kayaknya langsung aja nih Bu daftarin nanti. Kalau anak saya udah besar langsung daftarin ke Arvaria, karena memang zaman sekarang yang kita butuhkan memang English dan juga, tapi kita tidak melupakan Islamiknya ya, tentunya ya Bu ya. Jadi keseimbangan itu insya Allah kita dapatkan nih di sekolah Arvaria. Benar. Boleh ngasih satu clue lagi Miss? Oh boleh Bu. Boleh. Jadi begini, ini mah testimoni parents ya, bukan testimoni kita nih sebagai guru yang ada di Arvaria. Jadi gini, ada parents yang bilang begini, kalau saya cari nih Miss
di Bandung ini gitu ya, sekolah yang bener-bener dari preschoolnya itu ada Inggrisnya tapi Islamiknya juga dapet. Itu sepertinya cuma di Arvardia loh gitu. Iya Bu, hebat-hebat ya Bu ya, hafalannya luar biasa. Bener, ya. Kalau misalnya kita lihat dari studentsnya, mungkin nanti di episode selanjutnya kita bakalan bawa ya Bu ya. Bener. Dari siswa-siswa kita yang mungkin kita pengen tahu nih kemampuan Inggrisnya seperti apa, hafalannya juga luar biasa, Masya Iya. Allah ya Bu ya. Oke, parents, itu tadi pembahasan kita mengenai PPDB Arvardia, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Jadi sudah ada trial preschool dan juga untuk 9 Oktober nanti akan ada trial primary. Dan untuk lebih lanjutnya, kalau parents di sini dirasa sudah, aduh kayaknya saya penasaran nih, pengen tahu, bisa langsung kontak kita di ppdb.sekolaharvardia.sch.id atau bisa langsung intip-intip di IG sekolah kita. IG kita itu di sana isinya banyak tentang aktivitas anak-anak. Bisa langsung di follow @sekolah_arvardia atau bisa juga lihat di Facebook kita. Kita juga punya Facebook ya Bu ya, Facebook Arvardia yaitu Arvardia School. Atau kalau misalnya penasaran banget bisa langsung datang nih ke kita atau telepon dulu nih, janjian sama Miss Keiko, admin kita. Miss Keiko di nomor teleponnya 0811-220-599. Dan bisa langsung datang juga di Jalan Cisaranten Kulon Raya nomor 24 Bandung. Oke, so parents, let's come and join with us. Itu tadi episode pertama tentang PPDB. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, episode yang gak kalah menarik dengan yang sekarang. Jadi stay tune terus bersama kami di Expodia, Explore Podcast with Arvardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.